Megawati kena karma Gus Dur, kini ia dan partainya kena tuah. Kamu wajib tahu banyak yang mengatakan jika Megawati sedang menikmati karma politik Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Megawati. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum. Untuk kesempatan ini mau melakukan sujud-syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum Saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karma Gus Dur akhirnya benar-benar terjadi. Dulu ketika masih hidup, Gus Dur pernah mengungkapkan bahwa kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia itu sengaja digulingkan oleh Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Dan pada saat itu, ia pun menggambarkan atau mengungkapkan bahwa suatu ketika mereka bakal menjadi gelandangan politik karena telah mengkhianati atau telah menjatuhkannya. Dan sepertinya karma yang disampaikan Gus Dur mulai pelan-pelan muncul ya, mulai pelan-pelan kelihatan saat ini. Dan hal itu memang tengah dihadapi oleh partai yang cukup besar, yakni Partai PD Perjuangan. Dan bahkan saking lamanya berkuasa, sampai-sampai partai lebih tinggi sepertinya agar dipatuhi dan untuk mengabaikan perintah daripada Presiden untuk mengikuti kegiatan retret di Magelang bagi seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Tetapi kenyataannya Megawati justru mengeluarkan surat instruksi dengan melarang atau melakukan penundaan untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Sekalipun saat ini Pramono Anung dan juga teman-temannya sudah bergabung bersama kepala daerah lainnya di Magelang untuk mengikuti kegiatan retret tersebut, tetapi sesungguhnya hal ini sudah mulai viral di publik terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Partai PD Perjuangan. Rakyat pun menjadi tahu dan menilai apakah seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat harus secara hierarki mendengarkan perintah dari Presiden atau kepada ketua umum partainya. Padahal ia dalam posisi bukan sebagai seorang kader, tapi sebagai seorang kepala daerah. Harus secara hierarkis dia mematuhi perintah atasan. Tetapi justru mereka lebih memilih menempatkan diri mereka sebagai petugas partai yang harus senantiasa loyal terhadap ketua umum partainya. Dalam video ini, selain kita akan mendengarkan penjelasan terkait karma Gus Dur tersebut, kita juga akan menyaksikan beberapa statement dari Pramono Anung yang mewakili tim dari Partai PD Perjuangan untuk menyusul dan mengikuti kegiatan retret yang terjadi di Magelang. Baik, seperti apa kisah dan ceritanya? Mari kita langsung saja ke videonya. Megawati kena karma Gus Dur, kini ia dan partainya kena tuah. Kamu wajib tahu banyak yang mengatakan jika Megawati sedang menikmati karma politik Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Megawati dan partainya sedang diguncang oleh persoalan dan isu koruptor yang dinilai warganet sebagai imbas dari perbuatan Megawati di masa lalu. Seperti yang kita tahu, lengsernya Gus Dur sebagai presiden adalah ulah dari Megawati dan juga Amin Rais. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Dua, Amin Rais dan Megawati. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya. Dia tetap tegar menjadi pemimpin, bahkan dia sebagai pemaaf. Nah, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dalam kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat,
rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Ada satu hal yang menarik yang akan kita tarik dari ucapan Immanuel Ebenezer, wamen tenaga kerja sekarang. Dulu adalah ketua Joko Mania dan dulunya adalah barisan di bawah PDIP juga. Ketua umumnya Megawati yang dikatakannya sekarang adalah pendendam dan penuh kebencian. Satu hal yang harus kita tarik di situ. Immanuel ini kan di barisan PDIP, kader PDIP dulunya bersama Jokowi juga. Dan ia sepertinya ingin memesankan kepada kepala-kepala daerah sekarang itu apa yang ingin dipesankannya kepada kepala daerah yang ada sekarang. Lihat saya juga membangkang kepada PDIP, saya membangkang kepada ketua umumnya. Tapi supaya kawan-kawan mengerti dulu, kita tengok kenapa kepala daerah itu seharusnya masuk ke retreat itu. Karena menurut Burhanuddin Muhtadi ada 5 orang yang ikut retreat itu sekarang membangkang kepada perintah Megawati. Dan ini Ebenezer Bang Nol ini mengatakan ya bangkangnya aja, kira-kira begitulah statementnya kalau kita baca di belakang itu. Kenapa itu? Kita dengarkan statement dari Burhanuddin Muhtadi sedikit dulu ya. Yang sangat sulit ya buat kepala daerah karena mereka urusan governability-nya kan lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat ketimbang dengan DPP. Nah pada titik itu saya masih bisa memaklumi kalau misalnya ada 4 sampai 5 kepala daerah dari PD Perjuangan yang akhirnya memutuskan untuk ikut serta retreat ya. Tadi saya lihat Bupati Lebak ya itu ikut ya. Kemudian Bupati Brebes, Bupati Malang ya. Jadi ini beberapa kepala daerah yang melakukan semacam tanda kutip pembangkangan ya. Karena ikut retreat tanpa menunggu terlebih dahulu restu dari ibu. Baik. Artinya ke depan ini lebih banyak hubungan antara kepala daerah dengan pusat yang memerintahkan dia sekarang ini. Sekarang dibangkanginya. Sekarang dia mengikut ke perintah ketua umumnya yang membangkangi, yang menyuruh mereka membangkangi. Mereka patuh kepada ketua umumnya itu. Sudah kita bahas. Bukan ketua umum PDIP yang menggaji kepala daerah walaupun dia yang mengusung. Yang menggaji dia adalah pajak negara yang dikumpulkan dari rakyat-rakyat yang sekarang memenangkan calon kepala daerah yang dulu dipilihnya itu. Sekarang menjadi kepala daerah. Pertanyaan yang sangat signifikan di sini. Kalau seandainya kepala daerah yang 5 yang dikatakan oleh Burhanuddin Muhtadi itu dipecat oleh PDIP, apa implikasinya? Apa implikasinya? Tak ada sama sekali. Itu yang dipesankan oleh Bang Nol itu. Nggak ada, lawan aja yang ketua umum kalian itu. Kalau udah begitu ceritanya merugikan kalian lawan. Kalau dipecat atau diberhentikan, nggak ada masalah. Kenapa saya katakan tak ada masalah kalau dipecat oleh kita katakan aja sekarang partai. Contoh Gibran dipecat, apakah dia berhenti jadi wali kota? Tidak. Bobi Nasution dipecat oleh PDIP, tak juga berhenti jadi wali kota. Jadi sekarang yang dikatakan oleh Bang Nol itu, kalian bodoh kepala daerah, ngapain kalian ikuti itu? Kalaupun risikonya kan kalian diberhentikan oleh ketua umum jadi kader PDIP. Apa sih bangga jadi kader PDIP kalau kenyataan kayak gini? Lebih bagus keluar atau mengundurkan diri saja. Bang Nol ini kan sama Marwar Sirait kemarin kan mengundurkan diri dari PDIP. Gak ada untungnya di situ kan? Itu yang dikatakan sebenarnya. Keluar aja kalian dari situ. Dan kalau seandainya yang membangkang kepada keputusan pusat ini, implikasinya yang dikatakan oleh Burhanuddin Muhtadi, apa akibatnya kalau mereka mengikuti ketua umumnya untuk membangkang, untuk tidak ikut? Artinya dalam hal ini inti katanya adalah membangkang ke pemerintah pusat. Implikasinya banyak kawan-kawan. Mengenai anggaran lagi nanti, kerjasama antara pusat dengan daerah terganggu. Terganggunya apa? Dalam tanda kutip, kalaulah tujuan Prabowo nanti menghabisi kepala daerah sekitar 50 orang yang tak ada yang membangkang sama dia itu nanti, apa implikasinya? Akibatnya yang paling luar biasa adalah tiap hari nanti KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK semuanya disuruh memeriksa kepala daerah ini. Targetnya sampai mereka mendapatkan kasus di kepala daerah yang dari kader-kader PDIP ini. Kalau itu terjadi, jangan sekan secuil. Ada indikasi saja mereka bisa masuk penjara, bisa dipecat jadi wali kota. Maksud saya itu dikerahkan segala daya upaya Prabowo dari pusat untuk menjebloskan orang itu ke penjara. Kasus korupsi ataupun kasus apa, atau dicari-cari kasusnya nanti setelah mereka menjabat. Dan kalau kepala daerah itu punya pikiran seperti kata Enol tadi itu, mereka akan mengikuti retreat. Kemudian kalau mau dipecat, pecat lah, kan itu aja. Kalau dipecat PDIP, dia masih tetap jadi wali kota atau kepala daerah. Kalau dipecat Prabowo atau disiksa Prabowo ataupun ditekan Prabowo nanti sampai mendapatkan kasus dia sedang menjabat atau sebelum menjabat. Nah, jadi itu yang dipesankan sebenarnya oleh
baik Burhanuddin Muhtadi ataupun Bang Nul. Beda cara mereka mengatakannya itu. Tapi di balik itu sebenarnya mereka kan, kalau kalian ngikut Mega, kalian bodoh, kepala daerah. Kalau kalian ikut retreat, berarti kalian pintar. Ibu Megawati kemungkinan diperiksa KPK terkait penahanan Hasto. Nggak mungkin kalau nggak ikut campur. Berita viral kali ini datang dari Ibu Megawati, guys. Ketua sekaligus pendiri Partai PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri ini emang baru-baru ini kan lagi diperbincangkan oleh banyak masyarakat gitu ya, guys. Terkait dengan penetapan tersangka sekaligus penahanan dari Sekjen atau Sekretaris Jenderal partainya yaitu Pak Hasto. Dan setelah itu ada demo besar-besaran dari mahasiswa yang diduga ini didanai oleh partai PDIP gitu, guys. Dan juga yang terbaru ini terkait dengan rekrut atau acara Pak Prabowo di Magelang gitu, yang mana partai PDIP ini melarang kader-kadernya yang sebagai pemimpin daerah, wali kota maupun gubernur ini untuk hadir di acara tersebut. Nah, kabar terbaru ini setelah penangkapan Pak Hasto atau penahanan Pak Hasto gitu ya, guys, KPK ini akan mengkonfirmasi ada siaran pers gitu yang isinya ini kemungkinan akan memeriksa Ibu Megawati gitu, guys. Ibu Megawati Soekarno Putri ini dinilai atau diduga gitu ya, guys, ikut andil dalam kasus dari Pak Hasto ini atau kasus dari Harun Masiku gitu, guys. Karena ada cap basah di surat yang intinya yang mendukung Harun Masiku ini gitu ya, guys. Nah, dari berita ini gitu ya, guys, publik ini pun kayak sudah nggak kaget gitu, karena ya memang publik ini sudah mengira kalau Megawati ini mungkin terlibat, karena kan ya nggak mungkin Pak Hasto ini kayak melakukan sendiri gitu atau berjalan sendiri tanpa ada perintah dari atasannya. Yang kita sudah ketahui gitu ya, guys, partai PDIP ini kan memang sangat solid sekali untuk patuh terhadap ketuanya gitu kan. Tapi ini semua masih dugaan gitu ya, guys, belum pasti apakah Ibu Megawati terlibat atau tidak gitu. Kita lihat aja nanti pemeriksaannya, apakah benar Ibu Megawati bakalan diperiksa oleh KPK atau memang ada orang-orang lain selain Pak Hasto di dalam tubuh PDIP yang harus diperiksa atas kasus Harun Masiku gitu, guys. Gimana menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share karena aku bakalan upload setiap hari video baru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. MK saya yang bikin. Coba, wah, perlu ini MK. Terus kalau memang MK ini ibu yang bikin, apakah MK ini harus nurut sama ibu? Terus ketika ibu mendirikan KPK, apakah KPK itu tugasnya sebagai pemberantas korupsi orang-orang di luar partai ibu? Begitu. Saat ini KPK itu sudah berjalan sesuai dengan jalurnya, Bu. Jadi kalau misalkan memang ada kader ibu yang terlibat atau tertangkap basah oleh KPK, ya ikutin aja, Bu. Masa giliran